Ribuan tahun yang lalu, orang-orang suku Eskimo yang berada di Siberia atau di wilayah sekitar Kutub Utara mempercayai fenomena matahari ganda atau sundog. Bahasa ilmiahnya adalah parhelion aja lah ya. Diinterpretasikan sebagai pertanda atau peringatan akan datangnya bahaya, bencana, dan cuaca buruk yang ekstrim bagi masyarakat. Nah, masih dengan suku kuno, bangsa Viking yang merupakan suku pecinta perang di wilayah Skandinavia menganggap matahari ganda sebagai tanda atau presage akan Ragnarok atau kehancuran dunia alias kiamat. Sedangkan di belahan bumi lainnya, yaitu di benua Amerika, suku pribumi kuno Amerika yaitu suku Indian di Great Plains atau daerah-daerah sekitar Midwest mempercayai mitos yang mengkaitkan angin puting beliung dengan kehadiran roh atau dewa yang marah, menggambarkan kemurkaan entitas supernatural sebagai peringatan atas perilaku buruk manusia. Matahari ganda atau sundog terjadi beberapa hari yang lalu di Mentawai, Sumatera Barat. Begitupun tornado atau puting beliung menerjang Rancaikek, Bandung bulan lalu. Apakah dua fenomena alam tersebut adalah tanda-tanda kiamat? Ataukah fenomena alam tersebut adalah tanda-tanda akhir Jerman? Assalamualaikum, what is up Smartisan? I'm Lee, I'm no one from nowhere. Welcome to my channel. Secara saintifik, sundog, matahari ganda atau parhelion merupakan fenomena optik yang menciptakan ilusi terlihatnya dua matahari di saat yang sama. Hal ini disebabkan oleh pantulan atau pembiasan cahaya matahari oleh kristal es di atmosfer. Pantulan tersebutlah yang nampak seperti matahari kembar pada perspektif pandangan kita yang ada di permukaan. Matahari ganda ini biasanya terjadi di daerah dingin seperti Kutub Utara. Dan sebenarnya merupakan hal yang cukup langka ketika fenomena ini terjadi di Mentawai, yang mana kita tahu daerah Mentawai, daerah Sumatera Barat adalah daerah yang tropis. Nah, fenomena parhelion ini biasanya terjadi saat terdapat kontras antara hujan dan panas atau saat kondisi iklim dingin dan lembab di suatu lokasi yang sama, yang menyebabkan awan sirus memiliki kristal es yang terdifraksi. Dalam beberapa kasus, keberadaan awan sirus, buat yang nggak tahu ya, awan sirus adalah awan yang seperti bulu burung atau seperti gulali yang berukuran kecil, dan awan sirus ini merupakan pertanda perubahan cuaca di atmosfer. Pertumbuhan awan sirus yang masif dan kompleks biasanya secara tidak langsung menjadi pertanda kedatangan cuaca yang ekstrim. Jadi sundog atau matahari kembar ini biasanya menjadi petunjuk tentang kondisi atmosfer yang mungkin mengarah pada cuaca ekstrim di masa depan, walaupun tidak terindikasi secara langsung sebagai pertanda bencana maupun musibah. Nah, bicara tentang cuaca ekstrim, pada waktu yang hampir sama di daerah yang berbeda, tepatnya di Rancaikek, Bandung, terpa angin tornado berkecepatan sekitar 65 km per jam dan memiliki radius putaran angin kurang dari 2 km. Nah, tornado atau puting beliung ini adalah pusaran udara yang sangat kuat yang terbentuk dalam badai petir dan di dalam awan supercell. Awan supercell adalah badai petir dengan bentuk awan yang sangat tinggi dan lebar. Peristiwa ini menelan kerugian bagi ribuan jiwa yang terdampak bencana puting beliung. Untungnya tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Jadi apa kaitannya antara fenomena sundog yang terjadi di Mentawai dengan small tornado yang terjadi di Rancaikek, Bandung? Tentu tidak ada kausalitas atau bukti ilmiah yang menghubungkan secara langsung antar dua fenomena tersebut. Lagian fenomena tersebut lokasinya juga cukup jauh secara geografis. Tapi karena waktu terjadinya yang hampir sama, mungkin banyak dari kita yang mempunyai konspirasi aneh-aneh mengenai hal ini. Nah, ada hal menarik sebenarnya kalau membahas cocok logi antara kausalitas sundog dan tornado ini. Sundog adalah fenomena alam yang terjadi karena adanya kondisi spesifik tertentu yang mempengaruhi atmosfer. Ada penelitian menarik yang dilakukan oleh para ilmuwan mengenai hubungan antara tornado atau puting beliung dengan climate change, global warming, atau biasa kita dengar dengan sebutan pemanasan global yang disebabkan oleh campur tangan manusia merusak bumi. Awalnya, global warming atau perubahan suhu dan pola cuaca jangka panjang adalah hal yang bersifat alami dan tidak berbahaya. Namun, setelah abad ke-18 di era industrialisasi, aktivitas campur tangan manusia menjadi faktor pendorong utama akselerasi pemanasan global, sehingga menjadi jauh lebih cepat berlipat ganda dibandingkan beberapa ribu
tahun yang lalu. Jadi lama-kelamaan cuaca atau suhu bumi menjadi semakin panas. Dan hal ini tidak terjadi secara alami lagi, terutama dengan pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas. Nah, hasil pembakaran tersebut menghasilkan gas. Gas itu yang memerangkap panas sehingga suhu atmosfer, laut, dan bumi menjadi lebih panas yang dikolaborasikan dengan deforestasi pada masa-masa ini, sehingga tentunya gas tersebut menjadi berlebih. Nah, gas-gas yang dihasilkan oleh pembakaran-pembakaran tersebut disebut dengan gas rumah kaca. Selain karbon dioksida tadi, gas metana, nitrogen dioksida, dan gas freon juga merupakan emisi yang dilepaskan ke atmosfer yang menyebabkan lapisan ozon di atmosfer menipis dan suhu bumi semakin panas. Nah, singkatnya, gas rumah kaca ini memerangkap dan menyerap panas dari sinar matahari yang dipancarkan langsung ke permukaan bumi, sehingga panas tersebut stay di bumi, tidak dapat kembali lagi ke luar angkasa. Nah, hal itulah yang menyebabkan pemanasan global dan rusaknya lapisan ozon di atmosfer. Nah, pemanasan global inilah yang memberikan pengaruh secara tidak langsung pada pembentukan puting beliung dengan mekanisme peningkatan potensi energi di atmosfer yang dapat menyebabkan kenaikan potensi untuk pembentukan badai dan awan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya puting beliung biasanya. Nah, kemudian climate change mempengaruhi pola awan, termasuk membentuk awan konvektif yang menjadi cikal bakal badai supercell. Nah, supercell sendiri terbentuk karena suhu permukaan laut dan kelembapan udara meningkat. Pola cuaca inilah yang menciptakan kondisi untuk awan supercell menjadi lebih mudah untuk menelurkan puting beliung. Nah, selain itu, suhu permukaan laut yang hangat karena pemanasan global tadi biasanya menyediakan energi untuk memperkuat badai petir yang seringkali juga memicu lahirnya puting beliung. Nah, jadi kesimpulannya, kedua fenomena ini terjadi di atmosfer bumi. Sementara manusia di zaman modern ini seringkali merusak dan mengganggu keseimbangan atmosfer dan lapisan ozon yang melindungi bumi. Nah, bisa kita simpulkan sendiri, walaupun tidak terkait secara langsung, namun perilaku manusia dalam kesehariannya berdampak besar pada alam, sehingga sadar nggak sadar hal-hal yang kita anggap sepele seperti membakar sampah sembarangan dapat mempercepat kiamat pada ekosistem bumi dan kehidupan manusia secara keseluruhan. Ya, buminya sebenarnya nggak kiamat sih, nggak akan literally kiamat, cuma depopulasi yang lumayan drastis pastinya akan mengancam peradaban manusia saat ini. Ditambah lagi dengan ledakan populasi manusia dan teknologi perang semakin canggih. Bahkan sebuah SAR bomba atau bom nuklir buatan Rusia yang memiliki daya ledak sebanyak 50 megaton TNT. Nah, dampaknya bisa menghancurkan satu atau beberapa provinsi sekaligus. Nah, padahal SAR bomba ini diciptakan tahun 1961, di mana sebenarnya teknologi masih cukup terbatas dan nggak canggih-canggih amat lah ya seperti sekarang. Nah, coba kita bayangkan di zaman sekarang mungkin adalah hal yang mudah bagi negara-negara adidaya menciptakan bom nuklir yang dapat meluluh lantahkan satu negara atau mungkin satu benua sekaligus. Ya, mungkin saja kalau mereka mau melanggar traktat perjanjian internasional tentang pelarangan uji coba nuklir. Ya, walaupun nuklir dilarang, tapi kan negara adidaya tersebut masih memiliki hak veto untuk melakukan percobaan dan penelitian yang mendalam untuk menciptakan bom nuklir yang jauh lebih besar lagi ledakannya. Ya, sekali lagi kita tidak tahu apa yang mereka kembangkan secara rahasia di fasilitas keamanan militer high-tech dan berteknologi tinggi mereka. Who knows? Teori konspirasi. Nah, jadi apa solusi dan mitigasi yang dapat kita lakukan untuk meminimalisir dampak dari kiamat bumi ini? Yang paling penting itu adalah kita harus mengurangi emisi gas rumah kaca dengan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Ya, misalnya kalau jarak dekat kita harus membiasakan untuk jalan kaki aja lah ya, atau kita naik sepeda. Ya, hitung-hitung sehat sekaligus dapat menyelamatkan bumi secara tidak langsung. Dan mungkin penggunaan energi terbarukan seperti panel surya sebagai additional tambahan energi untuk dipasang di rumah-rumah mungkin juga adalah solusi yang cukup bagus. Nah, kita juga harus mengurangi penggunaan listrik yang nggak penting, seperti mematikan lampu di siang hari atau mematikan alat-alat elektronik yang tidak terlalu penting untuk hidup saat-saat tertentu gitu, atau mematikan lampu di siang hari kalau kondisi ruangannya nggak terlalu gelap, terkhususnya karena PLN kita menggunakan batu bara sebagai pembangkit listrik. Jadi dengan melakukan konservasi energi, Anda sudah membantu mengurangi polusi udara dan emisi gas rumah kaca yang secara tidak langsung terjadi karena pembakaran bahan bakar fosil atau batu
bara sebagai pembangkit tenaga listrik tersebut. Polusi udara juga dapat terjadi ketika Anda membakar sampah di pekarangan rumah atau membakar sampah sembarangan. Hal ini juga sebenarnya berdampak besar untuk memperburuk polusi udara di daerah Anda. Nah, jadi jika Anda tidak membakar sampah secara sembarangan, itu dapat berdampak positif untuk mengurangi polusi udara. Karena emisi gas metana yang ditimbulkan karena pembakaran tadi berdampak langsung pada lingkungan dan kesehatan kita. Seperti yang kita tahu, daerah-daerah di metropolitan, di ibu kota, atau di Jabodetabek itu memiliki tingkat polusi udara yang sangat-sangat buruk. Dan bahkan menurut beberapa penelitian, menghirup udara di ibu kota atau di daerah sekitarnya lebih berbahaya daripada menghisap rokok 100 batang per bulan. Itu menurut penelitian. Nah, hal inilah yang terjadi karena dampak buruk dari pembakaran sampah sembarangan dan pembakaran di pabrik-pabrik, emisi dari gas buang kendaraan bermotor, dan lain-lain. Nah, solusi terakhir atau langkah terakhir untuk mengurangi efek buruk dari gas rumah kaca adalah dengan melakukan reboisasi atau pelestarian hutan dengan menanam-nanam pohon kembali, dengan melestarikan alam, merawat tumbuhan dan vegetasi. Karena yang seperti yang kita tahu, banyaknya pembangunan infrastruktur yang masif, khususnya di negara kita ini, menimbulkan dampak serius terhadap kawasan hutan dengan laju deforestasi yang semakin meningkat sebagai akibatnya. Nah, hal inilah yang akan memupuk bencana-bencana ke depannya seperti badai, banjir, tanah longsor, kemarau jangka panjang, dan lain-lain. Nah, dengan melakukan penanaman pohon dan merawat banyak vegetasi, menanam banyak tumbuhan-tumbuhan, dapat mengurangi dampak buruk dari karbon dioksida dan deforestasi yang dilakukan secara masif tadi. Nah, hal-hal kecil seperti ini, jika dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, dapat memperlambat penuaan bumi dan tentunya dapat memperlambat kiamat iklim yang semakin hari semakin terlihat jelas dampaknya. So, jika kamu ingin kiamat iklim yang sering dikemukakan oleh para saintis ini tidak terjadi, silahkan klik like pada video ini dan subscribe channel ini. Kemudian share video ini kepada teman, keluarga, dan kolega Anda agar kiamat iklim tidak terrealisasi. So, I'm Lee, stay smart and keep your critical thinking sharp. Bye-bye.